Coba pakai ini dan pelan suaranya. Bismillah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, kemudian para pengurus masjid yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, para ustadz, guru-guru kami yang semoga selalu dijaga keikhlasannya untuk menyampaikan apa yang memang sudah Allah Tabaraka wa taala firmankan kepada kita dan apa yang memang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kehidupan kepada kita hingga detik ini, yang mana apapun yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, yakinlah itu yang terbaik. Karena kata Allah, boleh jadi segala sesuatu yang kita anggap itu tidak baik, justru itu yang terbaik menurut Allah. Namun sebaliknya, boleh jadi segala sesuatu yang kita anggap itu baik, kita anggap itu adalah nikmat, justru itu tidak baik menurut Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa diri kita daripada diri kita sendiri. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita terkait materi yang pertama, yang kedua, masuk yang ketiga. Saat ini saya ingin mengatakan bahwa takdir Allah itu pasti baik, asal memang kita libatkan Allah. Segala sesuatu yang Allah sudah tetapkan kepada kita pasti baik untuk diri kita. Karena dengan kita menganggap, memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kasih sayangnya kepada kita, kadangkala kita diuji dengan penyakit, dengan gangguan, dengan sifat sikap pasangan kita, dengan nakalnya anak-anak kita. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Agar apa? Agar kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Makanya kata Allah, kita harus mensyukuri segala bentuk apapun itu yang Allah sudah tetapkan.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi sebaliknya, jika kalian enggan untuk mensyukuri segala bentuk apapun nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita sampai ruh kita terpisah dari jasad ini untuk selalu bersyukur setiap hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk membaca zikir ini ketika bangun tidur. Apa zikirnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Zikir ini yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita bersyukur. Makanya sebaiknya sebelum kita melihat isi dunia ini, sebelum kita disibukkan oleh sesuatu yang berada di dunia ini, pertama sekali harus kita ingat Allah. Karena tanpa Allah menggerakkan jari-jari ini saja kita tidak mampu. Jika bukan karena Allah, mata ini tidak mungkin bisa melihat kebesaran, kekuasaan, dan keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala sudah perlihatkan di muka bumi ini. Kita hidup bagaimana Allah. Jika tidak, maka kita akan sengsara. Makanya kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambahkan rezeki kepada kalian dari arah yang tidak pernah kalian sangka-sangka sebelumnya. Dan tambahannya, jika kalian bertakwa kepadaku, maka aku akan memudahkan segala bentuk urusan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Karena Allah yang maha bisa memudahkan, dan hanya Allah yang maha bisa mempersulit. Dan Allah akan memberikan kecukupan segala bentuk kebutuhan apapun itu kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak keturunan kita. Bukan yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk sesi ruqyah screening. Ya, sesi ruqyah ini wallahu alam, mana tahu di dalam diri kita ada syaitan-syaitan yang selama ini bersembunyi yang kita tidak tahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyaitan yajri min ibni adam majrad dam." Syaitan itu mampu berjalan di aliran darah setiap anak Adam. Maka bagaimana cara mengeluarkan syaitan itu agar bisa keluar? Dengan cara salah satunya adalah ruqyah syar'iyah. Kenapa ruqyah syar'iyah? Karena banyak di luar sana ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang syirik, yang mana dia meminta bantuan mengobati, ya, mengusir syaitan dengan syaitan. Ini bahaya. Makanya kata Allah di dalam surah Al-Jin, di situ dijelaskan ayat 6, akan ada nanti sekelompok manusia dewasa meminta tolong bantuan kepada syaitan dari bangsa jin. Ingat kata Allah, tetapi bangsa jin itu tidaklah memberikan keburukan, kemudaratan dan kesesatan kepada bangsa manusia. Makanya jangan minta tolong, apalagi berinteraksi, apalagi minta mengobati kepada syaitan dari golongan jin. Langsung saja direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas 30 juz, 114 surah pasti benar, pasti terjadi. Imani ini.
karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita tidak yakin kepada Allah, maka tidak mungkin terjadi apa yang tidak kita yakini. Tetapi kalau kita yakin kepada Allah, mengimani Al-Quran, menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sifat, maka akan terjadi sesuai apa yang kita yakini. Ya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab kemasukan jin, saya bacakan cepat karena waktu. Yang pertama, jin lelaki itu jatuh cinta kepada seorang wanita, atau jin perempuan jatuh cinta kepada seorang laki-laki, ya. Jadi jin itu punya perasaan juga. Bagaimana kita manusia punya perasaan. Kenapa? Karena Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Tapi kita lihat di dunia ini, ada yang agamanya Islam, KTP-nya Islam, wa na'udzubillah, tapi tidak sholat, tapi berzina, wa na'udzubillah, main judi, mabok-mabokan, korupsi. Islam mana yang mengajarkan itu? Tidak ada. Kecuali apa? Kecuali dia sudah jauh dari Allah, wa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari kematian su'ul khatimah, dan mati dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah, mati dalam keadaan sedang melafazkan kalimat Allah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sabdakan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini kata Rasulullah, kita harap kita ketika mati mengucapkan kalimat ini. Barang siapa yang akhir lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan mudah-mudahan kita semua di masjid ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman manusia terhadap jin dengan menumpahkan air panas kepadanya. Hati-hati ibu-ibu, kalau membuang air panas ke toilet, ke kloset, ucapkan bismillah, ya, ucapkan bismillah. Karena ada teman kita Rocky, ketika dia meruqyah, syaitannya masuk, dia kesurupan. Ditanya, kamu asalnya dari mana? Ukur zi'adu Allah, dari mana kamu? Jangan ganggu manusia. Tempat kalian bukan di jasad manusia. Jika kalian masuk ke dalam jasad manusia dimanapun itu sebuah kezaliman. Ukhruj ya Allah, tugas kalian hanya beribadah kepada Allah. Itu. Tapi kalau kalian masuk, berarti kalian sudah menentang Allah. Ditanya, ternyata apa kata syaitan yang menunggangi jasad ini? Dia sudah menyiram anak saya sampai mati. Karena apa? Karena menyiram air panas di lubang di kloset, tidak membacakan asma Allah bismillah. Ya, ke depan sampaikan kepada tetangganya, kepada anak cucunya, kepada menantunya, ucapkan bismillah. Kita tidak tahu, ya, setan itu ada di sekitar kita. Hatta di masjid ini ada. Maka kita selalu berlindung kepada Allah dengan mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kezaliman jin terhadap manusia seperti mengganggu tanpa sebab. Dalam hal ini tidak bisa mengganggu manusia kecuali dalam salah satu di 4 keadaan berikut: marah, takut sekali, fobia, kemudian lalai sekali kepada Allah, dan senantiasa bernafsu syahwat, tidak mengedepankan akal sehat pikirannya dalam memutuskan sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, sudah. Artinya Bapak Ibu, jangan izinkan anak gadisnya, anak remajanya untuk pacaran, untuk mengenal dengan cara pacaran. Makanya Islam diajarkan, yang pertama, kalau kalian mau ingin menjalankan satu rumah tangga, menikah, maka jalankan sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam. Yang pertama ta'aruf, tukar CV, sudah cocok, oke baik. Kemudian nazar, temui pasangannya, ajak kedua besan. Kemudian temui, cocok, istikharah,
baru walimatul urs, tentukan tanggal pernikahannya. Tapi ingat, niatnya karena Allah, bukan karena pangkat, bukan karena wajah, bukan karena kekayaan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk sesi ruqyah. Sebelum sesi ruqyah, kita tidak tahu, mana tahu di jasad kita ada syaitan yang disebabkan masuknya sebab perjanjian antara nenek kakek kita, uyut kita di atas. MOU-nya kita putuskan, kita penggal, ya, kita patahkan dengan cara membaca ikrar pemutus. Siap saya bacakan ikrar pemutus? Saya bacakan, Bapak Ibu ikuti saya. Siap? Insyaallah saya kasih semangat dulu. Ya. Ikuti saya. Takbir. Allahu Akbar. Saya bilang takbir, Ibu ucapkan Allahu Akbar ya, biar nggak gentar. Karena kalau kita takut sama syaitan, syaitan berani sama kita. Tetapi kalau kita keras, berani sama syaitan, syaitan yang menjauh. Sebagaimana preman-preman di pasar sana, kalau kita lemah, kalau kita takut, dimakan kita. Tapi kalau kita berani, dia akan ciut nyalinya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah ajarkan kepada kita bagaimana caranya menghadapi syaitan. Siap saya ucapkan takbir, Bapak Ibu Allahu Akbar gitu ya. Siap? Takbir. 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 Masya Allah, tabarakallah. Ini baru semangat, ya. Karena memang syaitan itu paling anti, paling takut ketika terdengar kepada mereka kalimat Allahu Akbar. Ketika dilafazkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabur syaitan sampai terkentut-kentut dalam sebuah riwayat. Nah itu ya. Maka saya ucapkan, Bapak Ibu ikuti apa yang saya bacakan. Ini namanya ikrar pemutus hubungan dengan syaitan-syaitan yang menyebabkan masuk ke dalam diri kita, ke dalam aliran darah kita, jantung kita, limpa kita, ulu hati kita, dimanapun syaitan itu berada, itu hak mereka. Karena apa? Karena jasad kita sudah dikuasai oleh mereka. Siap kita putuskan? Siap? Ya, saya baca, ikuti bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tangannya seperti ini ya. Kita hanya menjadikan Allah sebagai penjaga, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Apapun yang kita minta, kita sandarkan kepada Allah tabaraka wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gini tangannya Ibu, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mulai detik ini, mulai saat ini, hamba memutuskan segala bentuk ikrar kepada syaitan-syaitan dari bangsa jin, baiknya hamba ketahui maupun yang hamba tidak ketahui. Ya Allah, hamba mengharamkan tubuh hamba di tempat tinggali oleh syaitan-syaitan dari bangsa jin. Ya Allah, hamba mengharamkan apapun yang hamba makan, apapun yang hamba minum, dimakan, diminum oleh syaitan-syaitan dari bangsa jin. Ya Allah, hamba memutuskan segala bentuk perjanjian, apapun itu, baik yang hamba ketahui maupun yang hamba tidak ketahui, terhadap tubuh hamba yang sudah diikat oleh nenek kakek hamba di masa hidup mereka. Ya Allah, cukuplah Engkau menjadi penjaga hamba, menjadi pelindung hamba. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta, hanya kepadamu ya Allah kami menyerahkan hidup mati kami,
hanya kami serahkan kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paskan. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Ada yang merinding? Sedih? Meringis? Merinding? Oh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kalimat ikrar itu, ya, syaitan-syaitan itu tidak lagi punya hujah, tidak lagi punya pegangan, ya, bertengger di dalam diri kita, di dalam jasad kita, dimanapun itu, ya. Sekarang untuk memastikannya, saya coba meruqyah Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu sudah berwudu? Sudah siapkan kreseknya? Nggak ada ya. Nggak ada kreseknya ya. Coba yang ada bagi-bagi Bu, bagi-bagi dulu ya. Saya minum dulu, bagi-bagi dulu. Takutnya nanti mendadak muntah, karpetnya kotor ya Pak Dekam ya. Wallahu alam. Kita ya biar minimalisir resiko ya, meskipun ya tidak semua reaksi ruqyah itu muntah. Bismillah. Mati. Udah. Siap? Insya Allah ya, atau bisa tahan ya. Saya bacakan.